البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Abi Hurairah ya, hadis Abi Hurairah yang sudah dibacakan kemarin itu. Dan hadis ini memiliki faedah yang amat banyak, kita hanya mengambil sebagiannya saja. Kita lihat lafadznya ini sholatul rajuli fi jamaah atau sholatul rajuli jamaah. Ini menunjukkan bahwasanya yang wajib berjamaah hanyalah laki-laki. Memang dia wajib untuk sholat berjamaah. Adapun kalau untuk wanita, maka dia tidak wajib berjamaah. Tetapi kalau dia berjamaah, maka dia mendapatkan pahala. Ini hadis ini menunjukkan bahwasanya jamaah itu memang bebannya adalah kepada laki-laki, bukan wanita. Maka disebutkan di sini ar-rajul. Kemudian di sini kita melihat tentang apa? Fadilatu sholatil jamaah ala sholatil fard. Keutamaan sholat jamaah dibandingkan dengan sholat sendirian. Derajatnya tidak main-main, sampai 27 derajat. Ini memang luar biasa. Walaupun sebenarnya yang sholat hanya 2 orang, maka dia bisa naik sampai 27 derajat. Tentunya semakin banyak semakin besar pahalanya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dengan diambil dari hadis apa itu? Sholatu ar-rajulaini azka min sholatil fard wa sholatu salasa azka min sholati rajulain. Dan hadisnya hasan minimal. Sholat 2 orang itu lebih suci, azka, lebih suci dan lebih berkembang daripada sholat 1 orang. Dan sholat 3 orang itu lebih suci dan berkembang daripada sholat 2 orang, berkembang pahalanya. Kemudian kita lihat di sini Rasulullah SAW menyebutkan alasannya. Apa alasan dia itu pahalanya bertambah? Karena sebenarnya amalannya memang bertambah. Makanya beliau mengatakan di sini wadzalika anna ahadahum idza tawaddaa. Ini menunjukkan memang syarat sah puasa, syarat sah salat adalah apa? Adalah harus suci orangnya dengan wudu atau mungkin dengan mandi atau mungkin dengan kalau tidak ada itu adalah dengan tayamum. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum dan seterusnya. Menunjukkan memang harus syarat yang pertama ditunaikan adalah apa? Wudu dulu atau yang mewakili wudu. Kemudian yang kedua adalah syarat untuk mendapatkan pahala ini adalah fa'ahsanal wudu. Bukan wudu yang sembarangan, tetapi wudunya memang diperbagus. Dan wudu itu tidak dikatakan bagus kecuali kalau ikut wudu Rasulullah. Karena tidak ada wudu yang lebih baik daripada wudu Rasulullah. Adapun orang yang terkena was-was akhirnya justru malah apa? Berlebihan, maka yang semacam ini adalah jelek. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, faman ta'adda faqad asa. Barang siapa dia melampaui batas dalam masalah wudu, maka dia justru malah berbuat dosa. Maka yang penting bukan banyaknya air, tetapi yang penting adalah muwafaqatu as-sunnah, kesesuaian dia dengan sunnah. Maka disebutkan di zamannya Ibnu Aqil Al-Hambali rahimahullah, ada seseorang datang kepada beliau, wahai Aba Ali, saya ini sudah masuk ke dalam sungai, sudah mandi total. Tapi begitu saya keluar, saya masih ragu saya sudah suci atau belum. Terus saya ulang-ulang kayak gitu. Ini bukan sekedar wudu, bahkan sudah mencelup total. Tapi itu saya masih ragu, saya sudah suci belum ya? Maka Abu Ali terus ditanya, terus gimana seperti ini? Abu Ali mengatakan, kamu nggak wajib sholat sudah. Bingung dia, kenapa nggak wajib sholat? Iya, karena Rasulullah mengatakan rufi al-qalam an salas minha anil majnun. Sholat itu nggak wajib bagi 3 orang, diantaranya syariat itu tidak lagi wajib bagi 3 orang, diantaranya adalah orang gila. Nah, sementara orang sudah mandi kemudian masih ragu suci atau tidak, itu gila dia. Kamu nggak wajib sholat sudah. Jawabannya yang mantap sekali. Demikian pula yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Ighatsatul Lahfan. Sesuai dengan judulnya memang kitab ini, yaitu apa? Pertolongan untuk orang-orang yang sedang terjerat oleh tipu daya setan. Kata beliau, ada seseorang yang dia itu was-was di dalam masalah wudunya. Dia ragu, jangan-jangan ketika aku wudu atau selesai wudu itu masih ada hadas di perutku. Maka selalu orang ini setiap kali mau wudu, selalu dia memaksa diri untuk kentut terus. Sampai akhirnya suatu ketika yang keluar bukan kentut. Yang keluar pup. Akhirnya orang di sampingnya marah, kamu ini apa sih? Keluar pup di tempat wudu.
Yaitu menunjukkan apa? Justru yang melampaui batas bukan ahsan, bukan bagus wudunya, justru dia malah berbuat dosa. Maka syaratnya di sini adalah wudunya itu harus bagus, yaitu sesuai dengan sunnah Rasulullah. Kemudian yang berikutnya adalah summa atal masjid. Kemudian dia mendatangi masjid, tempat yang di situ disyariatkan untuk apa? Nama Allah Ta'ala diagungkan. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Yaitu di rumah-rumah yang di situ nama Allah ditinggikan dan nama Allah Ta'ala disebut-sebut dan seterusnya itu di waktu pagi dan sore. Itu adalah masjid. Dan dia dengan syarat apa? La yuridu illa shalah. Dia tidak ingin ke masjid kecuali untuk sholat. Tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian orang di kampung sana. Dia malah sengaja datang ke masjid niatnya untuk mencuri apa itu namanya? Amplifier. Kadang mencuri ini, kadang mencuri itu. Terkadang barangkali mencuri apa? Mencuri uang yang di kotak infak. Ternyata habis itu dia jadi buta. Nah, itu niatnya walaupun dia ikut sholat tetapi tidak bertambah pahala, justru malah dosa. Syaratnya di sini adalah memang untuk sholat, bukan untuk perkara duniawi. Nah, ada pertanyaan kepada para ulama, bagaimana kalau dia ke masjid bukan hanya untuk sholat, tapi ya untuk belajar, thalabul ilm, untuk membaca Al-Quran. Kata ulama ini ziyadatul khair, bertambah kebaikan, karena yang diinginkan di sini bukan membatasi niat, tetapi yang diinginkan adalah niatnya karena Allah. Terserah sholat semata ataukah sholat disertai dengan ibadah yang lain, itu tidak masalah. Yang penting bukan untuk urusan duniawi. La yanhazuhu illa sholah, tidak ada yang membangkitkan dia kecuali sholat. Lam, maka diantara keutamaannya dia selain 27 derajat, yaitu lam yahtu khutuwatan illa rufi'a lahu biha darajah. Tidaklah dia melangkah satu langkah kecuali akan diangkat dengan langkah dia tadi itu 1 derajat. Masya Allah, ini menunjukkan memang derajat banyak sekali untuk orang-orang yang berjalan ke masjid. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan dihapus darinya dengan satu langkah tadi itu satu kesalahan. Dalam lafaz yang lain adalah apa? Wa kutibat lahu hasanah, ditulis untuknya satu kebaikan. Bagaimana kalau langkah dia sampai 100? Maka 100 kebaikan tercatat dan 100 derajat dan seterusnya. Hatta yadkhulal masjid, sampai dia itu masuk ke masjid. Dan dia tentunya apa? Disyariatkan untuk membaca doa-doa untuk masuk masjid itu. Yang nanti malaikat, yang nanti setan akan mengatakan hufidha minni sa'ira yaumi. Orang ini dijaga dariku sepanjang harinya itu. Fa idza dakhala al-masjid kana fi shalah. Kalau dia sudah masuk masjid, maka terus-menerus dia itu dianggap sebagai orang yang sholat, mendapatkan pahala sholat terus. Maka nanti sholatu hiya tahbisuh, selama sholat itulah yang menahan dia. Ini menunjukkan faedah apa? Ahamiyatu islahin niyah, pentingnya memperbaiki niat. Buktinya apa? Karena dia niatnya adalah untuk menunggu sholat, maka dia dianggap sebagai orang yang terus bersolat. Maka demikian pula dalam hadis yang lain tentang orang-orang yang mati ketika berjaga-jaga di tapal batas. Rasulullah SAW mengatakan ribatu yaumin fi sabilillah khairun min qiyami syahrin wa siyamih. Berjaga di tapal batas negara Islam fi sabilillah, di jalan Allah, bukan karena semata-mata gaji bulanan, maka itu lebih baik daripada puasa 1 bulan dan sholat malam 1 bulan. Pahalanya luar biasa itu, walaupun dia cuma ribatu yaum, 1 hari saja berjaga. Fa in mata fihi, kalau dia mati dalam ribatnya itu, au qutil, atau dia terbunuh, menunjukkan matinya tidak harus dibunuh, tetapi karena sakit atau karena sudah tua dan sebagainya, maka apa? Ujriya alaihi amaluh, terus amalannya itu dialirkan pada dia, dianggap dia terus beramal, dianggap dia itu terus murabit fisabilillah sampai hari kiamat. Karena dia matinya dengan niat apa? Berjaga-jaga. Walaupun amalnya terhenti, tetapi dianggap terus beramal dia. Wa ujriya alaihi rizquh, dan rizkinya terus dialirkan di alam kuburnya itu. Yang lain-lain istirahat di alam kubur, dia malah masih terus mendapatkan rezeki di surga dan sebagainya itu untuk orang-orang yang memang fisabilillah itu. Walaupun mukmin juga mendapatkan bagian, tetapi tidak seperti orang yang fisabilillah. Wa uminal fatan, dan dia akan diberi keamanan dari 2 malaikat yang menanyai di alam kubur itu. Dikatakan fatan karena memang ujiannya luar biasa, sebagaimana datang dari hadis Asma radhiyallahu anha.
Bahwasanya apa? Rasulullah mengatakan innakum tuhtanuna fi quburikum ka fitnati dajjal au qariban min fitnati dajjal. Sesungguhnya kalian akan diuji di kuburan kalian seperti ujian dajjal. Nauzubillah. Ujian dajjal jarang ada yang selamat. Di alam kubur juga demikian, karena yang datang bukan malaikat yang wajahnya baik-baik, tapi datang dalam hadis yang hasan, fayatihi azraqan aswadan, dua malaikat yang wajahnya hitam dan biru. Mengerikan sekali. Makanya memang ujiannya berat, tapi untuk orang yang mati fisabilillah seperti tadi itu, dia aman dari ujian dua malaikat tadi. Siapa nama dua malaikat itu ya? Iya, Mungkar dan Nakir. Sesuai dengan namanya juga, Mungkar, sesuatu yang belum pernah dikenal sama sekali, tiba-tiba datang makhluk yang mengerikan semacam itu. Nakir sama, nakir artinya adalah sesuatu yang tidak pernah dikenal. Walaupun kita pernah melihat wajah yang menakutkan di dunia, tapi kita nanti pasti tidak akan menyangka ada wajah yang menakutkan seperti itu di alam kubur. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, hadisnya sahih dari siapa? Utsman bin Affan. Rasulullah mengatakan, "Ma ra'aitu mangdaran qat illa wal qabru afdhu minhu." Belum pernah aku melihat ada pemandangan satu kali pun kecuali dalam keadaan kuburan itu lebih mengerikan. Maka itu yang harus sering-sering kita berdoa sebelum kita salam itu. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika min adabil qabr wa min adabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masih dajjal, fitnatil al mahya wal mamat, dan juga fitnatil qabr itu. Agar apa? Diringankan dari fitnah tersebut. Kemudian di sini dikatakan maka nanti sholatu hiya tahbisuh. Selama sholat itulah yang menahan dia. Memang niatnya adalah untuk menanti sholat. Sebagaimana datang dari hadis Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu yang kemarin kita sebutkan itu. Wal malaikatu yusholluna ala ahadikum, dan malaikat itu terus menerus mendoakan untuk salah seorang dari kalian. Kita lihat di sini malaikat jamak dari malak. Sementara dikatakan di sini ala ahadikum, menunjukkan apa? Yang mendoakan dia itu banyak. Padahal dia satu orang. Yang didoakan itu yang mendoakan banyak. Menunjukkan apa? Bahwasanya memang malaikat adalah makhluk yang sangat baik. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Ad-Da'wat Dawa atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala ani dawa'i syafi mengatakan apa? Tidak ada satu makhluk pun yang paling bermanfaat persahabatannya kepada manusia melebihi apa? Melebihi para malaikat. Selalu menyertai pagi, sore, siang, malam. Paling tidak empat malaikat selalu datang dan pergi berjaga-jaga terus. Juga apa? Ketika kita sholat bersama jamaah, ketika imamnya mengatakan waladhdallin, kita mengatakan amin, maka malaikat yang di langit juga mengatakan amin. Ternyata apa? Yang di langit juga ikut sholat. Belum lagi malaikat-malaikat yang memang ditugaskan di masjid itu ikut sholat. Menunjukkan apa? Memang mereka itu selalu menyertai kita. Juga datang dalam hadis yang sahih di Sahih Musnad itu, kalau seorang hamba keluar rumah dengan niat yang baik, maka dia itu terus-menerus berada di tahta royatil malak, di bawah bendera malaikat. Adapun kalau niatnya jelek, maka dia di bawah bendera setan. Menunjukkan apa? Memang malaikat itu selalu menyertai orang-orang yang baik dan mendoakan mereka dan seterusnya. Demikian pula kalau dia tidur dengan membaca doa dan dalam keadaan suci, terus-menerus malaikat mendoakan dia, malaikat yang menjaga dia di pembaringan dia itu, di atas tilam dia. Sekian banyak dalil yang menunjukkan tentang apa? Persahabatan malaikat kepada manusia yang baik. Inilah yang mengharuskan kita itu apa? Cinta kepada para malaikat itu. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Apa sih hikmah kita mengetahui beriman kepada malaikat? Hikmahnya adalah bertambah cinta kita kepada para malaikat itu. Makanya tidak heran ketika Rasulullah walaupun sedikit dengan sahabatnya, ketika diperangi oleh musuh, ternyata apa? Ribuan malaikat membantu. Makanya ketika seorang Ansor mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya yang menangkap orang ini, maka saya berhak mendapatkan apa? Kalaupun ditebus, dia membayar ke saya." Sementara orang kafirnya itu mengatakan, "Wahai Rasulullah, bukan dia yang menangkap saya. Yang menangkap saya adalah pria yang amat tampan, yang gundul, tak ada rambutnya." Kemudian orang Ansor mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya yang menangkap." Rasulullah mengatakan, "Kamu diam, kamu dibantu oleh malaikat dari langit yang ketujuh tuh, langit yang keempat." Ternyata malaikat-malaikat membantu memang. Bahkan dalam keadaan kaum muslimin durhaka, ketika Rasulullah sudah luka-luka itu,
Ternyata apa? Tetap ada dua malaikat yang membantu. Malaikat Jibril dan Mikail membantu dengan pedang-pedang mereka di dalam perang itu. Sebagaimana disebutkan oleh sahabat, aku melihat ada dua orang berbaju putih berperang dengan amat sengit membela Rasulullah karena Rasul dikeroyok pada waktu itu. Dan itu tidak hanya terjadi di zaman dulu, bahkan terjadi hatta di zaman-zaman sekarang. Walaupun kita tidak melihat, tetapi apa? Tetapi banyak orang melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendatangkan malaikat-malaikat untuk membantu. Seperti kisah yang ma'ruf di Karomatul Aulia yang di Karomatul Dambat itu. Bagaimana kita tidak melihat, tetapi apa? Orang-orang apa itu? Orang-orang Husi mereka cerita kepada teman-temannya yang di kampung lain, mengatakan pada waktu perang yang ke-6 itu, ternyata di seluruh lorong-lorong ada orang berbaju putih. Baju putih berjaga-jaga. Adapun tulang nggak mungkin berjaga di lorong, nanti ditembak lah. Jaga-jaga di lorong-lorong jalan masuk, juga jaga-jaga di apa itu namanya? Di tingkap-tingkap. Baju putih dengan senjata AK. Oh, bukan lagi pedang. Sesuai dengan zamannya. Malaikat zamannya senjatanya diperbaharui juga. Nah, itu Allah Ta'ala dengan hikmahnya. Tanpa senjata itu pun bisa. Tapi Allah menghendaki dengan hikmahnya senjatanya sekarang diperbaharui. Sampai orang-orang Husi heran, ini itulah masuk jaga-jaga di tingkap-tingkap. Mana berani memang. Itu bukan kita. Itu makhluk yang lain. Dan kisah semacam itu banyak luar biasa kalau kita sebutkan. Dan tidak mungkin itu semata-mata adalah khayal. Sebagaimana kisah si Khalid yang terkenal itu. Ketika hisor yang terakhir itu, ketika kaum muslimin ketika ikhwah yang di wilayah Al-Umana itu dihantam dengan sekeras-kerasnya, dihantam dengan tank, dihantam dengan pasukan khusus dari Iran itu. Memang kenyataannya memang Iran ikut pasukan khusus, bukan pasukan biasa. Sampai ikhwan terdesak, jumlah tulak sedikit dalam keadaan makan juga terbatas. Tiba-tiba datang si Khalid. Si Khalid memang ini petugas yang membawa apa itu namanya? Ya, amunisi itu. Dia datang dengan langsung melemparkan granat-granatnya. Sekian banyak granat dilemparkan sampai akhirnya musuhnya mundur. Ketika menjelang maghrib, nah dia pun mundur. Teman-teman yang di situ bilang, "Wah, Khalid jangan mundur dulu, kita pengen kamu tetap di sini." Ternyata dia diam saja pergi. Ya, setelah habis Isya, akhirnya ada satu teman dikirim ke wilayah logistik di situ. Bilang, "Wahai Khalid, kenapa kamu pulang dulu? Tapi tadi kamu bagus sekali bisa menghantamkan sebanyak itu." Akhirnya mereka mundur sehingga kita agak ringan tekanannya. Si Khalid mengatakan, "Oh, nggak pernah keluar." Berarti siapa? Wajahnya sama dengan kamu. Itu Allah yang menghendaki. Dan kisah semacam ini banyak menunjukkan apa? Memang persahabatan malaikat adalah persahabatan yang paling bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Sayyidillahuna wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Bukan yang lagi ngeri itu macam mana?